Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Mari berdoa. Oh Tuhan, kami sadar bahwa terkadang kami harus jatuh bangun melewati perjuangan kehidupan kami. Namun, kami pun sadar bahwa hanya karena kasih-Mu lah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Di pagi yang indah ini Tuhan, jiwa kami sungguh-sungguh lapar dan haus akan sabda kebenaran-Mu. Yang kami yakini Tuhan, bahwa sabda-Mu itu akan menjadi penuntun satu-satunya yang paling tepat untuk mengarahkan kehidupan kami selanjutnya. Bersabdalah Tuhan, kami semua telah sedia mengalami kehadiran-Mu melalui firman-Mu pada pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat 18. Firman Tuhan kepada kita sekalian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, Rehat edisi Rabu 13 Mei 2020. Kebahagiaan, kamauparan. Hikmat adalah salah satu kata yang sangat familiar di telinga kita orang Kristen. Di dalam kitab Amsal, hikmat adalah syarat untuk menemukan kebahagiaan. Saudara-saudara, mengapa penulis Amsal berkata bahwa hikmat membuat orang berbahagia? Hikmat atau hokmah, wisdom, adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenal sesuatu yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan secara tepat kepada hal tersebut. Dengan demikian, ia mampu melihat segala sesuatu dengan positif. Bahkan ia mampu bertindak positif karena pengertiannya yang benar, yang matang tentang apa yang ada di hadapannya. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang berhikmat, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Mengapa kebahagiaannya melebihi perak, emas, dan permata? Jawabannya adalah karena dengan hikmat dari Tuhan, orang dapat dan tetap berpikir positif dalam setiap keadaan yang dialaminya. Ketika ia kaya, ia tidak hanya menggunakan sendiri, namun ia pun menggunakannya untuk memuliakan Tuhan
ayat 9 sampai ayat 10. Jika ia ditegur, ia pun menyadarinya sebagai wujud bahwa Tuhan mengasihinya. Ayat 11 sampai ayat 12. Intinya adalah bahwa orang yang berhikmat akan mampu melihat dan memahami setiap hal yang dialaminya dengan sangat baik dan tepat. Saudara-saudara, maukah kita hidup berbahagia? Jika ya, maka berhikmatlah. Hanya hikmatlah yang akan memampukan seseorang untuk tetap tenang menikmati hidup, karena ia mampu melihat segala sesuatu dari sisi yang baik, dari sisi yang positif, untuk membangun hidup ke arah yang lebih baik dan tetap hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, hanya mereka yang terus berpegang kepada firman Tuhan yang akan menemukan kebahagiaan dalam cara pandang Tuhan. Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa firman-Mu boleh Engkau perdengarkan kepada kami pada pagi yang indah ini. Dan biarlah kami terus memohon hikmat kepada Tuhan, supaya kami bisa merespon setiap keadaan yang diperhadapkan kepada kami. Entah susah ataupun senang, entah kami bersuka cita, pun ketika kami bergumul, dengan hikmat dari Tuhan, kami boleh meresponnya secara tepat. Ya Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, menjalani aktivitas kami sejauh hari ini. Dan terlebih, pergumulan-pergumulan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami bisa melewati semuanya. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami, karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.